Shalom, selamat malam Sobat GPIB yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Senang berjumpa kembali dalam program Night Call GPIB bersama saya Pendeta Arfinansi MC Rupilus Sarapung, pendeta yang melayani di GPIB Patmo Sabang, Mupel, Sumatera Utara. Sobat GPIB yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, sebelum memasuki pada istirahat malam hari ini, saya hendak mengajak Sobat GPIB untuk merenungkan sejenak akan firman Allah yang akan mengantar kita di dalam istirahat kita malam hari ini. Namun sebelumnya mari kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus Tuhan. Mari berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan beri bagi kami untuk kami boleh menghayati akan kasih Tuhan di dalam kehidupan kami melalui perenungan akan firman-Mu. Bimbinglah kami ya Allah dengan Roh Kudus Tuhan agar kami dapat mengerti firman-Mu dan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bersabdalah ya Allah, kami umat-Mu sedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sobat GPIB yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari kitab Esra pasal 3 ayat 10 dan ayatnya yang ke-11 yang menyatakan demikian. Pada waktu dasar bait Tuhan diletakkan oleh tukang-tukang bangunan, tampillah para imam dengan memakai pakaian mereka dan membawa nafiri, serta orang-orang Lewi dan Bani Asaf dengan membawa simbal untuk memuji-muji Tuhan menurut petunjuk Daud Raja Israel. Secara berbalas-balasan mereka menyanyikan kidung pujian dan bersyukur bagi Tuhan. Sebab ia baik, sesungguhnya untuk selama-lamanya kasih setianya kepada Israel. Seluruh umat bersorak-sorai dengan nyaring sambil memuji-muji Tuhan karena dasar rumah Tuhan telah diletakkan. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Tuhan, haleluya. Sobat GPIB yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan pada malam hari ini mengisahkan tentang pengalaman iman umat Allah atau umat Israel pasca keluarnya mereka dari tanah pembuangan. Dan selama bertahun-tahun mereka hidup di dalam penderitaan sebagai bagian dari proses di kehidupan mereka atas apa yang mereka melakukan yang menyakitkan di hadapan Allah. Tapi kemudian di dalam prosesnya itu mereka memperbaiki seluruh kehidupan mereka dan pada akhirnya Allah mengizinkan mereka untuk boleh keluar dari tanah pembuangan kembali ke Yerusalem, di mana di Yerusalem itu mereka membangun suatu tempat yang luar biasa, istimewa, di mana tempat itu dinamakan Bait Suci, dan Bait Suci ini yang kemudian menjadi tempat bagi umat Israel berjumpa dengan Allah di dalam kehidupan mereka. Ada sukacita yang mereka rasakan ketika Allah membebaskan mereka dari penderitaan yang bertahun-tahun mereka alami. Dan ketika mereka boleh merasakan sukacita itu, mereka bersyukur, bahkan mereka memuji Tuhan. Mereka membangun bait suci itu dengan penuh sorak-sorai, dengan penuh sukacita. Kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-11, secara berbalas-balasan mereka menyanyikan kidung pujian dan syukur bagi Tuhan. Sebab ia baik, sesungguhnya untuk selama-lamanya kasih setianya kepada Israel. Umat Israel merasakan betul kehadiran Tuhan di dalam kehidupan mereka. Walaupun di masa lalu mereka hidup di dalam pemberontakan kepada Tuhan, tapi kemudian ketika Allah mengizinkan mereka berproses kehidupan mereka di tanah pembuangan, mereka perlahan-lahan mulai mengubah pola kehidupan mereka. Yang tadinya meninggalkan Tuhan, lalu kemudian mereka kembali kepada Tuhan. Dan ketika mereka berhasil melakukan apa yang Allah kehendaki dalam hidup mereka, maka Allah memberikan kesempatan pada mereka untuk mereka boleh merdeka, untuk mereka boleh bebas, dan mereka boleh merasakan kehidupan yang baru karena mereka telah melakukan apa yang Allah kehendaki dalam hidup mereka. Dan Sobat GPIB, kalau di dalam kisah perjalanan kehidupan bangsa Israel atau di dalam teks ini secara khusus kita mau melihat ungkapan sukacita dan bahagianya umat Israel ketika Allah mengembalikan mereka ke Yerusalem. Dan tentunya mereka sudah
menjalani kehidupan yang penuh dengan perjuangan, dan ketika mereka kembali ke Yerusalem, mereka membangun kehidupan yang baru, mereka menyediakan tempat yang istimewa untuk Tuhan. Dan pembangunan pengerjaannya mereka lakukan dengan bekerja bersama-sama, dan kemudian juga mereka lakukan itu dengan sukacita. Dan yang menarik di ayat yang ke-11 adalah ungkapan sebab ia baik. Ya, benar, Tuhan adalah baik di dalam kehidupan umatnya. Bahkan kebaikan Tuhan itu juga kita alami di dalam kehidupan kita, bahkan sampai dengan saat ini. Kalau Sobat GPIB mau merenungkan perjalanan hidup kita di masa lalu sampai dengan saat ini, tentu ada banyak karya Allah yang dinyatakan dalam hidup kita. Tentu ada banyak kebaikan Tuhan, ada banyak berkat yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Dan ketika kita menerima semuanya itu, tentu respon kita kepada Allah adalah kita bersyukur. Kita berterima kasih. Syukur itu menjadi bentuk tanda terima kasih kita kepada Tuhan atas segala kebaikan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Bahkan sampai dengan saat ini. Mungkin di dalam kehidupan kita, kalau kita mau merenungkan, ada tantangan-tantangan yang Tuhan izinkan. Ada pergumulan yang Tuhan izinkan kita alami. Bahkan juga mungkin ada pencobaan yang diperhadapkan pada kita. Dan kemudian ketika kita bisa melewati semua itu dalam tuntunan Tuhan, maka kita akan merasakan sukacita itu. Dan ketaatan yang kita lakukan di dalam kehidupan kita kepada Tuhan, itu yang kemudian membuat atau menggerakkan Tuhan untuk terus memberkati di dalam kehidupan kita. Sobat GPIB yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebentar lagi mungkin kita akan beristirahat. Namun mari kita merenungkan sejenak di dalam diri kita. Kebaikan-kebaikan Tuhan yang kita alami hari ini. Dari pagi dengan segala aktivitas kita, dengan segala pekerjaan yang kita lakukan, dan ketika kita boleh ada sampai dengan malam hari ini, bertemu dengan keluarga kita, melakukan segala sesuatunya dalam kebaikan, kita sungguh merasakan kasih Tuhan itu. Kita sungguh merasakan kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Oleh karena itu Sobat GPIB, mari kita terus bersyukur di dalam kehidupan kita, tidak henti-hentinya kepada Allah. Terus kita taat kepada Tuhan, terus juga kita setia kepada Tuhan, dan berterima kasih. Dan Allah juga menghendaki kita untuk kita memuji Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita, meninggikan nama Tuhan, dan semuanya itu kita lakukan untuk memuliakan Tuhan. Kiranya kasih sayang Tuhan senantiasa kita alami, berkat dan penyertaan Tuhan juga kita alami, dan ada rasa syukur yang juga kita haturkan kepada Tuhan di dalam kehidupan kita. Selamat beristirahat, Tuhan Yesus memberkati. Sobat GPIB dikasih dan diberkati oleh Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar dan kami renungkan bersama. Kami mengamini firman Tuhan ini, bahwa ya dan benar bahwa Allah ada bersama-sama dengan kami, bahwa Allah juga terus memberkati kehidupan kami, bahwa Allah juga tidak pernah meninggalkan kami dalam segala situasi di kehidupan kami. Baik ketika kami mengalami terberkati, ketika Tuhan memberkati hidup kami, bahkan juga ketika Tuhan izinkan kami harus berkumpul dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan ada dalam kehidupan kami, dan Tuhan terus memberikan kekuatan kepada kami. Bahkan kasih sayang Tuhan tidak terbatas di dalam kehidupan kami. Bapa di dalam kerajaan sorga, saat ini kami akan beristirahat tidur. Kiranya Engkau menjaga dan melindungi kami, dan memberkati kami dalam kami tidur. Dan jika Tuhan berkenan, besok hari Tuhan boleh mengingatkan kami untuk bangun dan melanjutkan kembali kehidupan kami, pekerjaan kami yang Tuhan percayakan, atau pelayanan kami yang Tuhan percayakan. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan kami dan keluarga, bahkan orang-orang kami kasihi di dalam kehidupan kami. Inilah doa kami ya Bapa,
Kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di sorga. Amin. Sobat GPIB yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, kiranya istirahat kita boleh kita nikmati dalam kasih dan kebaikan Tuhan. Dan sampai berjumpa kembali dalam program Night Call GPIB berikutnya. Shalom.